Ini zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang zat-zat ini semuanya mengandung unsur logam. Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Dia selalu bermain jumlah. Gitu. Teroris, radikalisme, segala macam. Karena di mana-mana ada, dia nggak merasa aneh. Tapi apakah mereka radikal dengan sendirinya? Enggak. Ada penggeraknya, ada pendananya. Gitu. Jadi manusia ini, kita ini bodoh, mau-maunya diadu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketakutan sedang ditularkan di mana-mana. Tidak di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang harusnya hadirat Allah hadir. Dan semua kita terbawa ke sana semua. Mulai dari depan. Tanpa sadar, ini yang saya bilang permainan alam bawah sadar, Pak Pendeta. Kita mulai berkompromi dengan dunia ini. Karena apa? Kita takut kehilangan dunia, bukan takut kehilangan keselamatan kekal. Saya tantang, kalau Bapak Ibu semua betul-betul cinta akan Tuhan, mulai hari ini tampakkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Tidak ketakutan. Karena ketakutan inilah satu-satunya cara iblis membunuh kita. Iblis datang sebagai pencuri, makanya kita ngeri sama pencuri. Untuk apa dia? Mencuri damai sejahtera. Dia membunuh apa? Fisik kita. Dia nggak bisa membunuh jiwa. Yang bisa membunuh tubuh dan jiwa hanya Tuhan Yesus, Tuhan. Dan akhirnya apa? Binasa. Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat, banyak yang sudah meninggalkan kita sia-sia. Bukan dalam perjuangan iman, tapi perjuangan mencari kehidupan dunia. Sia-sia itu namanya. Tapi kalau dia berjuang untuk menjadi saksi Kristus, maka upahnya besar di surga. Dia dapat mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang seperti ditawarkan oleh dunia ini, yang semuanya akan termakan oleh ngengat. Kita selalu ketika lagi aman, hidupku adalah Kristus, mati adalah, masih siap untuk itu. Siap enggak? Siap enggak? Enggak siap. Kalau siap, ini yang bilang, ketika kita mengatakan siap, bahwa kita memuji dan menyembah dengan segenap akal budiku, jiwa, raga aku, dan sebagainya. Itu cukup diam. Ada masalah senyum. Gitu. Kita sudah lama tergiling oleh dunia yang menyesatkan kita. Lanjut. Nah, ini sel kita. Ini sel kita. Ini nggak mau nyala kenapa? Coba biar nyala. Saya mau tunjuk. Itu lihat. Itu sel inti sel kita. Mirip nggak dengan yang suka dilihat di jalan? Mirip nggak? Karena kita nggak akan mati kalau sel kita masih sehat. Kalau sel kita utuh, nggak akan mati. Mau apapun juga kalau kekuatan iman kita. Karena yang bisa menguatkan sel kita cuma iman. Karena iman, sel ini hidup dari roh. Dan iman itu adalah roh. Makanya kita harus hidup dengan roh iman yang sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Roh iman, milikilah roh iman yang sama. Hidup kita karena roh. Dan untuk menghidupi roh itu, kita harus beriman. Dan caranya beriman, berimajinasi. Makanya dari awal saya sampaikan ke sini, bahwa hidup kita setiap saat itu berimajinasi. Bapak Ibu duduk di situ berimajinasi. Saya berdiri di sini juga berimajinasi. Itu artinya apa? Kita diajak masuk ke dalam alam roh. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan perumpamaan dalam pengajarannya. Apabila engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. 1000 rebah, 10.000 rebah. Itu imajinasi.
Supaya apa? Supaya kita diajak masuk ke dalam roh. Jadi berimajinasi penting. Tapi jangan berimajinasi yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imajinasikanlah gambarnya. Yehova Jireh, Alfa Omega, Juru Selamat, Dia batu karang. Sehingga dia, apa yang kita lewati, ini yang saya pakai juga imajinasi. Tetapi ini akan membuat kita entusiasme. Entusiasme itu hidup di dalam imajinasi tersebut. Itulah roh yang menghidupkan kita. Makanya nama juga penting. Daniel, Dan itu adalah hakim. El itu Allah adalah hakim bagi dia, menyerahkan diri dia kepada Allah untuk mengaturnya. Makanya dia orang-orang yang beriman tidak pernah takut menghadapi sesuatu bencana, masalah apapun juga, gunung masalah. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Karena oleh sebab itu ketika kita berimajinasi, kita membuat daya cipta, membuat yang ada menjadi tidak ada. Melihat yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani, ada. Menarik masa lalu, masa depan menjadi masa kini. Itu imajinasi. Jadi imajinasi adalah kunci kita untuk beriman. Selama ini saya nggak ngerti bagaimana kamu beriman sama Yesus. Gimana caranya? Ternyata cuma berimajinasi. Bapak Ibu takut dengan setan, berimajinasi kan? Imajinasi. Makanya apa? Imajinasikan Tuhan terus. Berbicara sama Tuhan, dia ada di sini kok. Sebelah kanan. Dia memegang, dia tepat tangannya begini, kita dibeginiin. Wow. Nih, kalau ada orang sini, kayak cowok sama cewek. Cowok kan suka begini nih. Cuman tangannya mudah-mudahan nggak ini bener. Ini. Terus tangan satu lagi Tuhan, yang lain ini. Dia memegang tangan kanannya dipegang begini. Wih, itu nggak ada ketakutan loh kalau Tuhan yang kasih kita. Amin. Coba Bapak pegang. Tepuk tangan untuk ini. Coba Bapak pegang sama Ibu, coba. Begini. Aman. Biar aku mati berdua. Iya, coba kalau sendiri-sendiri. Ketakutan. Saya aja punya ponakan, kalau dia pergi saya suka takut. Nggak tahu dia pas dia datang ke sini. Dari Makassar, lanjut. Nah, Bapak lihat ada kode gambar itu. Sabar ya, saya mau bagikan karena belum tentu kita ketemu lagi. Tolong bagikan sama keluarga, supaya semua memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya tidak akan ini kan, banyak, tapi kan waktunya. Itu adalah gambar sel. Dan apa yang Bapak suka lihat, berkaitan dengan apa yang Bapak pegang, itu sebenarnya sel. Dan itu teknologi. Dia mencengkram gambar Allah. Kalau kita hanya lihat dengan mata biasa, nggak tembus. Lihat, dari sejak sekolah, kita selalu diintervensi, kita selalu ditakut-takuti oleh angka 6. Sekolah 6 tahun, SD. Sekolah lanjutan 6 tahun. Dan di sekolah kita suka diintimidasi dengan angka 6. Kalau enggak kamu punya angka 6, kamu her. Kenapa angka 6? Karena dia adalah bilangan manusia. Bilangan manusia. Selalu angka. Coba lihat tadi. Enggak. Yang tadi. Supaya Bapak lihat ada 6-nya enggak di situ. Kenapa Mas? Ada masalah? Oh, 6, ada segi 6. Ada segi 6. Artinya itu kode. Bagi orang yang tidak mengerti, dan perhatikan, nanti kita akan dikendalikan oleh lambang ini. Dan sekarang sudah mulai ternyata. Dan ini saya sampaikan dari tahun lalu. Belum ada itu pemasangan yang lain-lain itu. Yaitu apa? 5G. Yang ini, mereka yang punya lambang seperti ini, bayangkan, dia bikin dari jauh-jauh hari, nggak taunya ada. Perhatikan, kenapa Bapak Ibu sekarang senang nonton, suka nonton ya? Suka nonton di studio? Pernah tahu namanya Studio 21?
Kenapa dia harus dibilang 21? Tahu nggak kenapa? Karena dia memulai apa yang disampaikan di film itu di tahun 2021 ini. 20. Dia ada dari tahun berapa? Tapi kenapa dia itu? Saya tanya Tuhan, kenapa? Ada udang di balik batu yang kita tidak tahu. Jadi sifat iblis, cara iblis selalu bermain di balik motivasi yang tidak terlihat oleh mata, sehingga kita selalu tertipu, terlambat, karena kita tidak nyangka, oh ternyata dia begini karena ada tujuannya. Dan apa yang terjadi sekarang, selama itu motivasinya manusia yang tidak takut Tuhan, pasti bukan untuk tujuan menyelamatkan kita. Pasti bukan untuk membuat kita kembali kepada gambar Allah. Bukan. Justru mau dirusak. Pasti. Ini teleh. Teleh itu apa? Menular, menjalar. Tetapi ini dipakai di dalam istilah telekomunikasi. Jadi sesuatu yang jauh ditularkan, menjalar. Saya belajar di Pak David itu. Ditularkan, menjalar. Ternyata apa? Diimplementasikan dalam bentuk teknologi. Makanya apa? Bapak Ibu suka forward. Ya kan? Terus kemudian gara-gara di forward, ketakutannya kita ketularan. Itu yang berbahaya sebenarnya, bukan yang lain-lain. Dan frekuensi itu tadi berkaitan dengan roh, makanya Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan yang ditularkan, yang diinikan, itulah yang membuat banyak kita binasa. Karena kita tidak tahu, tidak percaya terhadap Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang adalah Tuhan, yang adalah penyelamat kita. Makanya ketakutan. Mari kita bangkitkan kembali keberanian ini. Kembalikan kita, karena gambar Allah tidak pernah takut. Tidak pernah takut, boleh dibuktikan. Sampai menghadapi kematian pun. Cuma dia bilang, kalau kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Sekiranya kau ambil cawan ini, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah itu yang harus keluar selalu dari mulut kita. Bukan kehendak kita. Tetapi karena kehendak kita, kita coba mempertahankan nyawa kita dengan caranya logika kita. Padahal apa? Protokol Tuhan adalah di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan hanya ada di dalam apa? Yesus. Itu protokol anak-anak terang. Hanya ada di dalam Yesus. Belajar lihat mata saya. Karena ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan saya mengatakan itu. Belajar melihat. Kenapa? Mata itu menunjukkan apa? Bagaimana rohnya. Perhatikan, kalau kita berhadapan dengan orang matanya tunduk, rohnya kita tundukkan. Dan orang itu jadi tunduk. Kita main frekuensi. Itu roh. Bapak ibu berantem di rumah, ibunya bilang, kenapa ini suami gue ya? Gak enak, ada sesuatu. Tapi dia nggak tahu, nggak bisa ngomong. Kenapa? Itu rohnya bapaknya ngomong sama ibunya. Lapor ke sana. Ini kok roh ini nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya bapak bohong, dia menyampaikan ke situ, ada sinyalnya. Something wrong terjadi di luar. Cuman karena dunia mengajarkan kita untuk bermunafik ria, karena apa? Selama tidak ketahuan boleh bohong. Benar, serius. Roh ini berbicara. Dan itu dipakai di dalam teknologi cyber yang saya pelajari. Dipakai di dalam teknologi cyber. Jadi saling berhubungan. Nah ini kita. Ini titik-titik sebenarnya apa? Sel kita. Sel kita ini seperti tower-tower handphone. Makanya ilmu tower itu belajar dari sel tubuh manusia. Tadi kan kita terima roh dari Tuhan, dan sel ini melaporkan kembali kepada Tuhan apa yang kita kerjakan. Persis seperti ini. Dan begitu cepat bisa nular. Kuasa Tuhan juga menular begitu cepat. Ketakutan juga menular begitu cepat. Tinggal frekuensinya sama enggak? Kenapa kepada yang lain tertular? Kenapa kepada yang lain juga tidak? Karena frekuensi yang sama akan ketemu dengan frekuensi yang sama. Frekuensi yang berbeda akan saling menolak. Saya nggak mau, saya pasang frekuensinya Tuhan.
Sehingga ketakutan tidak ada pada anak-anak terang. Karena ketakutan hanya ada di wilayah kegelapan. Di terang nggak akan ada. Amin. Di sini banyak anak-anak muda, tunjukkan. Karena mumpung umur masih kuat fisiknya, manfaatkan. Jangan nanti bilang udah tua. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sedang diciptakan seperti orang maaf, seperti orang stroke. Karena orang stroke seperti itu sudah sulit untuk beribadah. Secara frekuensi dia udah putus. Secara frekuensi dia tidak ada hambatan. Sehingga sulit untuk ngurus dirinya udah sulit. Jangan kita seperti sekarang hidup ini, tapi kita kayak orang seperti itu. Ngerti maksud saya? Ini analog saja. Karena apa? Orang-orang yang sudah demikian, ini ada korslet. Ya, sistem tubuhnya korslet. Sehingga apa? Berbeda tidak. Nah, kita mau dibikin seperti itu, tapi kita tidak merasa bahwa kita sudah seperti itu. Gitu. Kita tidak merasa. Karena kalau kita merasa, kita berontak. Dan kalau kita merasa, begitu tanya sama sebelahnya, lu ngerasain kayak gini ya? Enggak, ya sama gue juga. Oh, berarti saya nggak aneh. Makanya dia bermain masif. Semua dibikin sama. Supaya apa? Tidak merasa aneh, berada di keramaian. Justru orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, karena tidak sama, tidak seragam dengan dunia ini, dia yang bilang dia orang gila. Itu permainannya, hoax. Hoax juga permainan mereka. Orang yang benar dibilang hoax. Orang yang karena banyaknya, keroyokannya, dia yang dianggap benar. Kenapa? Media menggiring itu yang benar. Saya begitu tahu rahasia itu. Dan mereka menyiapkan fact checker untuk apa? Untuk membuat seolah-olah dialah Tuhannya yang menentukan kebenaran itu. Bukan, kebenaran hanya ada di firman Tuhan. Apapun yang mau menyampaikan, saya tetap berpegang, kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Dan kita semua sekarang belajar, mana datanya, ribut-ribut di media sosial, mana datanya segala macam. Memangnya ada data, mana rohmu? Datanya mana? Rohmu ada datanya. Hal-hal yang roh yang tidak kelihatan kau minta tertulis. Yang tertulis itu sejarah yang sudah lewat, nggak up to date. Mana datanya kok bisa Daniel berani masuk ke kandang singa? Kalau bicara data, bener nggak masuk ke sana bisa hidup kembali? Enggak, kita hidup karena iman. Amin, kita hidup karena iman, karena Kristus ada di dalam kita. Nah ini, masa simbolik usia manusia di hadapan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa umur kita cuma 70, bonus 80. Bahasanya bonus, padahal nggak seperti itu. Ini hanyalah bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah. Bisa 40, bisa 110, bisa 100. Kalau 110 ada contohnya. Kaleb, dalam umur 85, dia masih seperti umur 40. Saya umur 55, tapi saya merasa masih 25. Amin. Oh iya, oh. Tapi apakah karena saya hebat? Bukan. Karena ada roh Allah yang membuat saya kuat. Kalau enggak berani, enggak wani, katanya. Enggak berani, hanya roh Tuhan yang membuat kita kuat. Jangan kalian merasa muda karena kita muda, enggak usah minder. Karena Tuhan, dari siapa saja suara Tuhan bisa kita dengar. Dan kuncinya satu, damai sejahtera tidak. Siapapun yang berbicara, kalau hati kita bilang tidak damai sejahtera, maka itu tidak usah didengarkan. Kalau ada yang orang datang ke Tuhan suruh begini-begini, kalau tidak terkonfirmasi dengan hatimu, abaikan. Karena apa? Tuhan, Yesus ada di dalam kita. Amin. Nggak usah dengerin. Tuhan suruh begini-gini, nggak. Tanya. Karena kita juga sudah dekat sama Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Itu Kaleb. Lanjut. Dan dia meninggal usia 110. Nah, apa yang merusak tubuh kita selama ini? Ini saat
berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang zat-zat ini semuanya mengandung unsur logam. Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Dia selalu bermain jumlah. Gitu. Teroris, radikalisme, segala macam. Karena di mana-mana ada, dia nggak merasa aneh. Tapi apakah mereka radikal dengan sendirinya? Enggak. Ada penggeraknya, ada pendananya. Gitu. Jadi manusia ini, kita ini bodoh, mau-maunya diadu. Gitu. Bicara kasih, tapi mau-maunya diadu. Enggak di gereja, enggak di mana, banyak orang diadu. Semua seringkali ribut karena apa? Angka-angka, memalukan. Memalukan. Angka-angka. Saling tusuk, saling apa, saling menjelekkan. Jangan karena angka-angka. Angka ini adalah hawa nafsunya manusia. Akar segala cintakan uang, karena mengejar itu dia menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lanjut. Ini membuat masuk ke dalam tubuh kita. Tuh, saya nggak mau banyak ngomong, baca sendiri. Artinya itu. Ya, ini perkembangannya supaya mengerti bahwa ilmu yang dipelajari itu ada yang mengintervensi dan tujuannya adalah jahat, seperti yang sedang Bapak Ibu rasakan akhir-akhir ini. Dan tujuannya merusak gambar Allah. Kalau kita ingin tetap bersama-sama dengan Kristus, pertahankan gambar Allah. Kalau tidak, tampias. Dan itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Kita pikir memang ini gini, enggak. Semua ada prosesnya, tidak tiba-tiba rusak. Gradual, secara bertahap. Semakin sering kita mengkonsumsi, semakin kita dibikin rusak. Dan dia rusak ketajaman pendengaran kita akan isi hati Tuhan. Itu sel. Seperti tadi radio. Dia rusak ini. Kalau ini ada, oh, Tuhan, aku lapar. Tuhan kenyangkan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Tuhan berikan. Tetapi sekarang, bener nggak ya Tuhan kasih saya ya? Bener nggak ya? Kita dibikin anxiety, kita dibikin cemas, kita dibikin tidak percaya, kita dibikin khawatir, kita dibikin semua. Dengan apa? Dengan permainan gelombang. Karena apa? Transfer gelombangnya di dalam tubuh kita sudah ada. Yang berupa zat-zat besi tadi. Makanya kebanyakan zat besi, orang hamil makan kerang yang ada timbalnya dari laut, karena laut udah kotor segala macam, itu merusak janin, merusak perkembangannya. Orang jadi otis dan sebagainya. Banyak orang otis bukan karena bawaan. Bukan. Tetapi karena itu. Setelah keluar dari kandungan ibu, itulah yang kita terima dari Tuhan. Setelah itu, tetap dia sempurna. Tetap dia mulia. Tetapi kemudian dirusak. Kita berpikir bahwa dia rusak memang dari sononya. Istilahnya apa namanya itu? Gagal pabrik, apa namanya? Kalau mobil tuh gagal apa namanya itu? Nah, itu tidak pernah ada ciptaan Tuhan yang gagal. Tapi kalau bentuknya berbeda, Tuhan mau menunjukkan bahwa aku berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Di sini kita tidak boleh membilang saya sempurna, yang tidak. Semuanya sempurna dan mulia di mata Tuhan. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang adil. Maka kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang menjalankan kasih Tuhan dengan sempurna. Karena kita sudah membedakan. Ih, kamu sana. Dia orang ini, dia orang penting dan sebagainya. Semua penting di mata Tuhan. Berikutnya. Jadi kerusakan organ itu berpengaruh terhadap psikologi. Sekarang dibikin takut. Saya pastikan organ Bapak Ibu, terutama ginjal, liver, rusak. Biar Pak Gembala. Sekarang saya mau mulai praktekkan, Pak Gembala naik ke atas. Badannya besar. Tapi apakah betul organnya masih bagus?
Karena organ ini yang membuat frekuensi kita masih nyambung sama Tuhan nggak? Makanya kan kalau orang sakit, itu dirusak frekuensinya sebenarnya. Orang sakit itu tetapi karena banyak uang bisa ke Singapura. Yang nggak punya uang, ya terkapar. Apalagi yang nggak ngerti, itu karena dirusak berproses. Badannya besar. Ya, kencang ya, saya mau tes. Ini apa yang saya lakukan metode dari Harvard Medical School yang disebut dengan kinesiologi. Ya. Dari Profesor Robert Lovett. Kalau yang tanya referensinya mana? Badannya besar ya. Metodenya apa? Tanya sama tubuh kita. Jadi tubuh kita ternyata rahasianya bisa ngomong. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa bohong sama kita. Kalau kita tahu ini. Tetapi saya sering bertemu dengan orang yang nggak paham ini. Wah, dia ngeles ada-adanya. Sampai ada bukti baru dia ngaku. Enggak, saya jujur kok. Bener kamu jujur, jujur. Karena dia tahu apa? Saya kan nggak lihat dia. Padahal apa? Dia punya sel ngomong. Jadi bapak, ibu, jangan lagi berbohong sama istri. Istri, jangan berbohong sama suami. Kalau masih ada uang, bilang masih ada uang. Karena apa? Tidak ada yang sembunyi di mata Tuhan. Karena ada perwakilan Tuhan. Sel, gambar Allah ada dalam diri kita. Ya, saya tanya ya. Saya tanya ini tubuh. Kencang Pak ya. Saya mau lihat tubuhnya masih kuat nggak? Saya cek paru-parunya. Kuat. Saya cek kekuatan di otaknya. Kuat. Saya cek jantungnya, jantung sini, yang kencang Pak, badan segede gini. Ini real, bukan magic, bukan. Ya, kencang. Nggak pakai tenaga saya. Ya, itu jantungnya melemah. Bapak jangan paksa terus kelihatan gede dari luar. Nanti seperti bintang-bintang yang berguguran yang nge-gym. Kenapa? Organnya nggak support lagi kekuatannya, ya. Harus dibenerin dulu, kencang ya. Ya, sekarang saya mau cek levernya. Udah dikenceng-kencengin. Ini levernya nih sini. Coba. Tuh, nggak bisa. Sekarang saya tes ginjalnya. Bapak ini gembala, tapi gampang marah. Ya. Tapi karena gembala, dia makan di dalam. Meledaklah. Energi, emosi ada di yang nahan di sini. Ginjal ya. Nah, ginjalnya lemah. Bapak ini juga suka paranoid. Serius. Semua berpengaruh dengan karakter kita. Jadi apa yang terjadi di tubuh kita akan berpengaruh terhadap karakter kita. Ketakutan kita itu diciptakan oleh si iblis. Bagaimana kita merusaknya? Dia hancurkan ginjal kita. Begitu ginjal hancur, support energi listrik ke jantung berhenti, berkurang. Lalu orang bilang, serangan jantung. Oh, jantungnya ini. Padahal kita diprogram untuk lemah. Semuanya. Orang-orang yang tidak pernah masuk zat-zat besi di dalam tubuhnya, dia kuat. Dan saya kasih lihat keluarga-keluarga yang saya temuin, yang dia tidak sama sekali masukkan itu. Jangan itu terkesima. Fokus. Ya. Bagaimana sistem terus? Tolong diiniin biar cepat, Mas. Nah ini ayat yang nubuatan di kitab Daniel yang saya sebutkan tadi. Dan seperti Daniel 43, dan seperti engkau lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Tanah liat apa kita? Ya, mereka akan bercampur dengan benih manusia. Benih manusia apa? Sel. Karena manusia itu adalah Kristus. Anak. Sel.
Namun mereka tidak akan menyatu satu sama lain karena memang nggak bisa bersenyawa, nggak bisa kompatibel, nggak bisa. Sama seperti besi tidak bercampur dengan tanah liat. Gitu. Iya Pak Pendeta duduk dulu. Makasih. Saya mau kasih lihat ini. Ini yang sekarang, yang dari dulu terjadi sampai dengan akhir. Makanya banyak yang lihat sekarang kan. Tempel uang. Tuh, ini ayatnya. Kalau nggak kita jeli, kita nggak tahu. Lanjut. Nah, kenapa kita seperti itu? Kita ini gambar Allah, homo imago Dei. Terus kita digiring justru keluar dari citranya Allah. Homo homini lupus. Harusnya kita berkembangnya kepada homo hominisius, manusia yang selalu bekerja sama dengan manusia yang lain, saling membutuhkan, saling bekerja sama, saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling menolong-menolong. Dan lihat sekarang apa yang terjadi. Tidak boleh bersentuhan, harus jauh-jauhan dan sebagainya. Semua di luar gambar Allah. Karena gambar Allah selalu bukan. Gambar Allah. Coba sekarang, begitu gayanya kita foto, pang, nggak tahu kita sedang diprogram. Kenapa? Kebiasaan itu. Pola pikir menghasilkan kebiasaan, perilaku. Perilaku akan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan akan menghasilkan karakter, dan karakter akan menghasilkan budaya. Itu yang lagi diprogram. Akhirnya apa? Terjadilah yang disebut dengan new, sampai dia mau ganti Yesus. New Yesus. Wow. Dengan apa? Dengan, ya, pikirin sendirilah. Sedih kalau bicara gitu. Tapi kalau kita ngomong dipelintir. Nah, mereka juga lagi nonton, biarin aja. Ya. Anak Tuhan Yesus tidak pernah gentar. Kalau gentar, mundur. Tentang patung Liberty, Wahyu 17 ayat 11. Sudah ada. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari di sini, ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan yang atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Tuh. Sudah ada nubuatannya. Berikutnya, saya cuma mau kasih tahu aja, nanti dibuka sendiri. Tentang United Nation, Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, yaitu New York, yang merintah atas raja-raja di bumi. Sudah ada. Lanjut. Terus bahasa yang kita pakai. Kenapa bahasa Inggris menjadi sistem bahasa pemersatu dunia? Ternyata tidak sekonyong-konyong. Dan ternyata itu bukan dari Inggris murni. Karena bahasa di England dulu adalah bahasa Celtic. Wales, Scotland, Irlandia. Tetapi itu adalah intervensi, invasi dari suku Germany. Anglo-Saxon. Itu. Jadi England, English itu adalah bahasa yang dibawa oleh orang Jerman yang menetap di Inggris. Kalau tahu kayak begini, wow. Dan bahasa itu dipakai menjadi bahasa internasional. Sampai sekarang. Tujuannya apa? Sama seperti ketika lagi membangun Menara Babel, supaya tidak salah. Kalau minta pasir dikasih batu. Jadi mereka pintar, sudah menyiapkan by design. Supaya apa? Begitu dia ngomong, duit, udah tahu tuh. Duit bukan uang. Duit, lakukan. Sudah tahu. Makanya kenapa tadi? Apa namanya? Telinga. Itu ear. Itu mereka ada filosofinya semua. Termasuk kenapa history. Baca Inggris juga, his itu Tuhan Yesus. Story, semua sejarah itu bicara Tuhan Yesus. His story.
Kenapa dibilang yes, ya, amin, itu Yesus. Yes, dia pakai yes, ya. Jadi kalau kita tahu filosofi itu, maka kita tahu bahwa kita bilang yes, itu sebenarnya kita sedang mengatakan amin. Karena ketika kita berkata amin, kuasa supranatural di surga sedang bekerja menyelesaikan apa yang kita amini. Dengan cara mengimani, lalu kita kunci dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Harus, karena hanya nama itu di bawah kolong langit ini yang berkuasa. Berikutnya. Nah ini, ya. Itu dia punya ini semua. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Di setiap bidang, distandarkan. Entah itu gereja, entah itu apa, semua distandarkan menurut konsepnya mereka. Dan akhirnya sekarang menuju ke satu sistem. Itu. Apa aja distandarin? Nggak ada yang nggak distandarin. Termasuk suara ini. Ini pasti 440 Hz. Distandarkan semua. Dan kita karena kepo, karena ingin dibilang masuk ke dalam hubungan internasional, itu nggak mau dibilang zaman batu, ngerasa karena orang yang modern lebih hebat. Enggak, ternyata kita nggak lebih hebat dari orang itu. Di mata Tuhan kita lebih bodoh dari orang-orang yang dulu. Makanya mereka panjang umur. Hanya karena mau modern, mau hidup nyaman. Tetapi sekarang apa? Justru kita diperbudak oleh buatan manusia sendiri. Makan Tuhan. Itu handphone Bapak itu memperbudak Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu beli dengan uang sendiri. Tetapi udah itu kita kendalikan. Kita yang dikontrol. Kita yang diadu-adu. Kita yang dibilang hoax. Kita yang dibully. Kita yang diapain. Hidup kita habis semua. Mata kita rusak. Beli kacamata. Jadi duit buat dia. Pipi kita rusak gara-gara suka taruh di pinggir. Jadilah banyak kedokteran yang tarik-tarik. Gigi kita rusak. Gara-gara apa? Kita gosok gigi pakai busa. Jadilah duit. Dan seterusnya muter. Kita makan beras. Berasnya pakai urea. Tanahnya hancur. Jadi semua sendi kehidupan. Karena distandarkan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan masalah kepada kita. Dan akhirnya kita dibikin, kita tidak sanggup, tidak bisa menjadi orang-orang kuat. Kita menjadi orang yang lemah. Karena apa? Ketika organ kita lemah, yang terdiri dari sel-sel tadi, maka kekuatan kita hilang. Ingat Simpson? Simpson. Dia lemah karena apa? Kalau dia tidak diinikan, dia nggak lemah. Nah, kita dilemahkan. Gara-gara rayuan si Delila. Kita juga dilemahkan oleh rayuan media-media itu. Wah, ayamnya ada asap. Wah, nikmatnya. Terus yang ikannya. Dan sebagainya. Everything. Wah, coba lihat orang. Jadi di setiap itu, ternyata ada spiritnya. Spirit itu ada rohnya. Jadi begitu kita melihat, dari mata turun ke hati. Orang yang naik Mercy, pasti berbeda dengan orang yang naik Avanza. Betul? Begitu dia naik Mercy, lambangnya 3, langsung dia begini. Kalau naik Avanza, itu roh yang membuat kita ini semua roh. Jadi benda mati, benda hidup, itu ada rohnya. Jadi jangan ditipu oleh apapun juga, udah. Kalau ada orang yang bilang, udah lah, nggak usah banyak ngomong teori. Kita sekarang bukan orang teori, kita praktekin. Kita terlalu sibuk dengan teori, kita nggak pernah. Padahal teori datangnya dari praktek dulu. Bukan teori dulu baru praktek. Makanya orang bilang apa? Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada bla bla bla, itu sudah ada praktek dari nenek moyang kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belum dibikin buku, mereka baru bisa bikin peribahasa. Sekarang mentang-mentang sudah punya buku, dikasih gelar, setiap apa-apa nanya, mana pembuktiannya, mana datanya. Urusan Tuhan dia mau ukur dengan otak dia yang masih cecereme. Dia makan hidup aja masih cari beras.
Seringkali manusia yang tidak ada bapaknya, begitu ininya. Segala sesudah, dan kenapa saya harus bilang di setiap benda itu ada roh, spiritnya. Karena ada yang bilang, mana spiritnya? Di benda itu ada spiritnya. Spirit itu apa? Motivasi yang ada di dalam diri kita, motivasi daripada orang yang membuat semuanya itu spiritnya akan nular. Gitu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Bapak, tetapi motivasi saya jahat, maka Bapak tidak akan diberkati. Itu spirit. Jadi jangan pernah memberi dengan bersungut-sungut. Berikanlah daripadamu apa yang terbaik, itu akan memberkati dan berkat itu akan kembali kepadamu. Amin. Nah, apa yang Bapak terima selama ini, kalau tidak tulus, maka Bapak tidak akan diberkati. Bahkan Bapak akan binasa. Bapak Ibu akan binasa. Segala sesuatu yang kita terima, yang motivasi bukan dari Tuhan, itu akan membuat kita binasa. Siapapun, kalau motivasinya tidak bagus, dia binasa. Lanjut. Nah, ini sistemnya. Buku saya mana? Sebelum saya menulis ini dari konsep yang saya tulis di dalam buku saya. Nanti pada saat dikasih pertanyaan, kalau ada yang bertanya, saya akan kasih buku. Nah, ini buku saya, yang saya tulis tahun 2018, dan saya terbitkan dari 2019. Puji Tuhan, dapat bestseller. Karena apa? Selama pandemi, nggak ada yang baca Alkitab. Nggak ada baca-baca yang lain. Enggak. Justru banyak baca Alkitab, di luar Alkitab, rupanya buku ini yang mereka suka cari. Ya, nanti akan saya bagikan bagi yang bertanya. Berikut. Nah, ini sistemnya mereka, dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi, seperti di kerajaan iblis di neraka. Tetapi Tuhan maunya apa? Kita membangun kingdom of God on earth. Untuk apa? Untuk mengekspresikan programnya Tuhan adalah mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Programnya mereka ada 3. Money, power, control population. Money itu supaya kita cintakan uang. Karena memang cintakan uang, Mammon adalah kompetitornya Tuhan. Mammon, apa yang bertahta di dalam hati kita, itu akan mempengaruhi sistem kehidupan kita. Kalau uang yang bertahta di dalam hidup kita, hati kita, maka kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Pasti. Itu pasti. Karena kita tidak bisa menghamba kepada dua. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan,
dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.